teman-teman. Apa kabar kalian semua? Nah, pastinya luar biasa nih Kak Valen. Nah, kita kedatangan temen nih, yaitu Kenneth. Yeay. Kenneth, gimana kabarnya? Baik, Masih sekolah online? masih. Kak Valen sendiri masih kuliah? Masih. Ya online ya pastinya ya. Oke deh, sebelum kita memulai ibadah online, yuk ikutin Kak Ivy berdoa. Lipat tangannya tuh matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kau sudah Pimpin Pimpin kami di tempat ini. di tempat ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita mau memuji nama Tuhan untuk lagu pertama. Aku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kepada Tuhan adik-adik. Nah, teman-teman, jadi Tuhan Yesus tidak cinta terhadap kita saja, tapi kalian semua. Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Dan segala bangsa di dunia. Yuk kita langsung pujian kedua. Yesus cinta semua anak dan bangsa. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik dan teman-teman, gak hanya cuma Tuhan Yesus yang cinta sama kita, tetapi kita juga cinta sama Tuhan Yesus. Yuk kita lanjut ke pujian terakhir. I love you Jesus. Think about you,
Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Nah, sekarang kita ketemu lagi mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang ada tadi udah Puji-pujian. puji-pujian bersama adik kita yang Kenneth nih. Sekarang juga kita mau bercerita ya Iya. bersama adik kita Kenneth. Gimana adik-adik di rumah? Apa kabarnya nih? Luar biasa. Ya, Ya kan? pasti luar biasa. Pasti udah mandi. Pasti udah dong. Sarapan. Udah siap untuk ikut ibadah online Online. sekolah minggu. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu Kak Febe. Boleh, ya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat semua yang baik yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami bersuka cita dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripada-Mu Tuhan, roh yang daripada-Mu membuat kami mengerti akan cerita firman Tuhan. Dan kami lebih percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Kak Febe, sekarang kita mau bercerita apa nih? Iya. Aku mau nanya nih sama Kenneth. Kenneth, kamu pernah lihat orang mati bangkit lagi gak? Belum pernah. Ih, kalau Kak Denny? Orang mati bangkit, udah pernah lihat tapi di film. Oh, ini kejadian nyata Kak Denny. Masa sih? Iya, kadang-kadang kita pernah juga ya dengar ada istilah mati suri ya. Iya, aku pernah dengar. Kalau mati suri biasanya dalam hitungan jam, Berapa menit? berapa jam. Tapi ini ada kejadian yang luar biasa loh Kenneth. Kamu tahu nggak? Di Alkitab ada sebuah cerita yang orang yang sudah mati 4 hari adik-adik. 4 hari loh Kak Denny. Oh, 4 Bukan hari. dalam hitungan menit lagi. 4 hari. Tapi udah hitungan hari. Udah dikubur belum? Udah dikubur. Kan udah dikubur. Udah ya? di dalam kubur bisa bangkit lagi. Wah, ini pasti yang membangkitkan ini bukan orang sembarangan Kak Denny, Kenneth. Dia orang yang luar biasa. Kalau manusia pasti nggak akan bisa. Betul nggak Kak Denny? Iya, iya. Tuh. Wah. Nah, gimana tuh cerita pertamanya nih? Kamu mau tahu enggak? Mau. Penasaran kan? Penasaran. Hebat kan orang yang bisa membangkitkannya? Hebat. Oh iya, nih. Gini ceritanya. Waktu zaman Tuhan Yesus, ada seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak siapa? Mereka 3 orang bersaudara. Namanya Maria, Lazarus, dan Marta. Oh, cerita. 3 orang ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Terus apa yang terjadi? Ternyata adik-adik, Lazarus, saudara Maria dan Marta jatuh sakit. Wah, sakit dia ya. Iya, dia jatuh sakit. Kemudian Yesus, orang yang mengasihi mereka, dikasih kabar, dikasih tahu. Yesus pada saat itu belum ada di kampungnya Maria dan Marta dan Lazarus adik-adik. Yesus lagi pergi ada di tempat lain. Tapi Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sedang sakit. Ada yang ngasih kabar ke Yesus. Iya, dikasih tahu. Kalau Kenneth nih, kalau dikasih kabar sama orang, Kenneth, temen kamu yang kamu kasihi sedang sakit, kamu cepet-cepet nengok gak? Cepet-cepet. Iya, pasti kamu akan cepet-cepet pergi ya, karena kamu mengasihi dia. Iya. Tapi apa yang terjadi Kak Denny, Kenneth? Waktu Tuhan Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sedang sakit, Tuhan Yesus nggak buru-buru datang. Iya. Dia menunggu 2 hari lagi untuk bertemu dengan Lazarus. Nah, terus orang yang memberitahu, Yesus, orang yang kau kasihi
sedang sakit. Apa yang Yesus katakan? Yesus bilang bahwa penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Iya, Aduh, hebat. tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Betul itu Kak Deni. Tuhan Yesus bilang begitu. Lalu Tuhan Yesus menunda 2 hari lagi, tidak menemui Lazarus. Kemudian apa yang terjadi? Tahu nggak Kenneth? Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Enggak. Kak Deni apa? Tahu nggak apa yang terjadi? Lazarusnya meninggal tadinya sakit. Iya, Lazarusnya jadi meninggal. Nah, kalau meninggal pasti Maria dan Marta Sedih. sedih pasti ya. Iya, kalau orang yang kita saudaranya. kasihi meninggal, Kennethnya sedih juga kan? Iya. Orang yang kita kasihi, teman misalnya yang kita teman baik, yang suka bareng-bareng sama kita, yang kita kasihi, terus sakit, terus meninggal, pasti sedih kan? Sedih. Iya, pasti Maria sama Marta itu sedih. Banget nangis. Pasti nangis ya. Nangis ya adik-adik sedih karena saudaranya meninggal Lazarus dan sudah dikubur Kak Deni. Tapi banyak orang juga yang menghibur Maria dan Marta. Mereka selalu datang ke tempat Maria dan Marta untuk menghibur. Nah, adik-adik, kemudian di tempat lain akhirnya Yesus datang ke kampungnya Maria dan Marta di Betania. Waktu Tuhan Yesus berjalan ingin menemui Maria, Marta dan Lazarus yang sudah meninggal, Marta mendengar bahwa Yesus akan datang ke tempat mereka. Lalu apa yang terjadi? Marta cepat-cepat mendahului untuk menemui Yesus, Kak Deni. Marta duluan ya. Iya, Marta cari Tuhan Yesus. Wah, dia dengar Tuhan Yesus mau datang nih ke tempat mereka. Maka dari itu Marta cepat-cepat berjumpa dengan Yesus sebelum Yesus sampai ke kampung mereka. Apa yang dikatakan Marta tahu nggak adik-adik? Apa? Marta dalam keadaan sedih. Dia menangis, saudaranya udah dikubur, hatinya masih sedih sekali. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Marta nangis adik-adik. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang dia akan Iya. dia akan bangkit. Iya, Yesus Tapi bilang. tahu nggak, si Martanya nggak percaya. Kata si Marta gini, iya saya tahu, tapi nanti dia akan bangkit pada akhir zaman. Nanti Tuhan akan membangkitkan nanti, gitu kata si Marta. Iya, jadi pandangan Marta ketika Yesus bilang dia akan bangkit berbeda dengan Iya. pandangan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang dia akan bangkit, Kenneth, Marta berpikir iya dia akan bangkit tapi nanti pada akhir zaman. Tapi kalau Tuhan Yesus pada saat Saat itu berbeda pandangan Marta dengan Tuhan Yesus. karena Tuhan Yesus bilang si Lazarus itu nggak mati, dia cuma Tidur. Gitu. Terus dalam keadaan sedih, akhirnya Yesus juga sedih karena 3 orang saudara ini dikasihi Tuhan Yesus. Iya. Melihat Marta nangis, sedih, Tuhan Yesus juga ikut sedih, adik-adik. Dia juga nangis. Iya. Tuhan Yesus juga sedih. Tuhan Sedih. Yesus nangis itu. Iya, waktu Tuhan Yesus akhirnya bersama Marta ingin ke tempatnya Maria dan Lazarus yang meninggal itu, lalu Maria mendengar, Maria juga bertemu dengan Tuhan Yesus, Kak Deni. Iya. Perkataan yang sama yang diucapkan Marta kepada Yesus, demikian juga perkataan Maria kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Sambil nangis. Akhirnya Melihat
Maria menangis, Yesus menangis. Karena Yesus mengasihi, Mengasihi Maria dan Marta, juga adik-adik. Lazarus yang sudah meninggal itu dikasihi sama Iya. Tuhan Yesus. Iya, Nah, adik-adik. begitu juga dengan kita. Kita juga dikasihi sama Tuhan Yesus. Iya, kita dikasihi adik-adik. Iya, Kenneth, apalagi kita semua Tuhan Yesus dikasihi. ada dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita sedih, wah Tuhan Yesus juga merasakan. Kalau kita susah, Tuhan Yesus juga merasakan kesusahan kita. Tapi Tuhan Yesus itu penolong yang Yang baik. baik. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, seperti firman yang dikatakan tadi, pasti akan menyatakan Kemuliaan Allah. Wah. Jadi Tuhan Yesus itu ikut merasakan kesedihan Maria dan Marta, adik-adik. Tuhan Yesus tuh mengerti kesedihan kita, kesusahan kita. Ya, Dia itu mengasihi kita. Terus Tuhan Yesus bilang sama Marta, tunjukkan di mana Lazarus dikubur. Akhirnya Marta mengantarkan Yesus ke ke tempat Lazarus dikubur, adik-adik. Apa yang terjadi? Apa tuh yang terjadi? Marta teriak-teriak bilang, Tuhan, jangan, udah bau, udah 4 hari dikubur, pasti udah bau. Terus Tuhan Yesus karena mengasihi Maria dan Marta dan juga Lazarus yang sudah meninggal, Kak Deni, Ya, dia kemudian dia teriak bilang apa? Lazarus, keluarlah. ya. Akhirnya Harus keluar dari, sebelum itu kuburnya dibuka dulu sama orang. Kan Oh dulu, iya. zaman dulu kan ditutup pakai batu. Dibuka, terus Tuhan Yesus memanggil Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. iya, Kenneth tahu nggak, kuburannya bukan seperti kita di dalam tanah, tapi kuburnya itu berupa gua, Kak Deni, yang ditutup pakai batu. dengan batu. Ya, ditaruh situ, setelah dibuka dan Tuhan Yesus memanggil Lazarus, dan Lazarus keluar. iya, Ya, dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan, nah kemuliaan Allah dinyatakan. bukan hanya cuma disembuhkan, tetapi dibangkitkan. Wah, orang-orang takjub melihatnya. Iya. 4 hari, ya kan? Masih ada kain Iya. kafannya. Iya, kain kafannya udah 4 hari dalam kubur. Dan Tuhan Yesus bisa membangkitkan. Wah, kemuliaan, banyak orang takjub melihat. Iya. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Wah, hebat Ya, Tuhan Yesus. itu karena dia mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Kenneth. Coba Kak Deni pikir, kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa membangkitkan Iya. orang mati. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas kematian. Karena dia Tuhan Tuhan, ya, dia Tuhan Iya. yang yang baik, yang ber berkuasa, hebat. hebat, mengasihi kita. Iya, tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari. Kalau bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Ya Kak Deni ya. Ya, Dia bukan berkuasa atas kematian, dia juga berkuasa atas segala alam Iya. semesta ini. ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu berkuasa segala-galanya. Dia bisa Segala-galanya. membangkitkan, dia bisa menyembuhkan, Iya, dia bisa amin. menghibur. Iya, Yang luar biasa lagi, dia bisa merasakan perasaan kita kayak tadi tuh. Dia sedih. Ya, Iya. seperti Marta, Maria sedih. Dia juga ikut sedih, dia merasakan seperti apa yang kita rasakan. Karena kasihnya yang besar, besar. Kenneth. Kenneth merasakan gak bahwa Tuhan Iya. Yesus itu mengasihi Kenneth? Mengasihi. Iya. Ya, Kayak lagu yang tadi, Yesus cinta segala bangsa, semua dicintai. nggak pilih-pilih ya Kak Ya, Deni. pilih-pilih. Tadi kuning, putih, hitam, semuanya dikasihi sama Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus, siapapun ya, siapapun adik-adik,
papa, mama, opa, oma, kakek, nenek, kakak, adik, semua dikasihi sama Tuhan Yesus. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu berkuasa dan Dia mengasihi kita. Segala sesuatu yang Dia lakukan ya Kak Febe, semua hanya untuk menyatakan Kemuliaan Allah. Wah, Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik udah selesai cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa. Ya. Ibu berdoa ya. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami diberkati Tuhan melalui cerita Lazarus yang dibangkitkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membangkitkan, menyembuhkan, menghiburkan, bahkan menyelamatkan kami. Karena Engkau adalah sungguh-sungguh Tuhan atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami merasa bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau selesai ibadah online hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita kasih sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.